Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini saya Ropaidi. Salam sejahtera, sehat selalu buat teman-teman dan benar-benar pemirsa semua di mana saja berada. Oke, untuk resep kali ini saya mau buat dadar gulung yang cantik berpori, kulitnya yang lembut, isiannya yang manis, gurih. Dadar gulung ini jajanan tradisional Indonesia ataupun di Malaysia yang sangat digemari oleh masyarakat umumnya. Resep kue dadar gulung ini kita tidak perlu menggunakan telur dan santan. Jika pemirsa ingin tahu cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, lihat videonya sampai selesai. Oke, di sini saya sudah sediakan gula aren 3 ketul dan 3 sendok makan gula pasir, 3 helai daun pandan disimpul, dan ini saya ada 2 bungkus kelapa parut. Dan untuk kulitnya saya akan menggunakan tepung cap mawar serbaguna, itu saja. Dan sementara itu saya sudah masak intinya dulu. Saya mohon maaf karena tidak terekod. Pertama saya masukkan kelapa dan gulanya, teman-teman. Ini airnya sudah menyusut. Cara saya memasak inti kelapa sudah ada di video sebelumnya, teman-teman. Saya masukkan kelapa dan gula dan juga air sampai kelapanya tenggelam agar kelapanya masak dan lembut. Dan ini biarkan sampai dia kering dan tidak ada lagi air gula yang menggenang. Oke, baik teman-teman, ini sudah siap, sudah masak inti kelapanya ya. Lanjut untuk membuat proses kulit dadar gulungnya ya teman-teman. Di sini saya ada 3 lembar daun pandan nih, saya gunting kecil-kecil dan saya mau blender dan saya akan ambil airnya. Untuk bancuran tepung teman-teman, ini saya blender dulu. Saya tambahkan air secukupnya untuk menghaluskan pandan. Oke, teman-teman, ini sudah siap saya blender. Sekarang saya mau tapiskan dulu ke dalam mangkuk. Nanti kalau kurang hijau kita boleh tambahkan pewarna hijau ya teman-teman. Jadi kita mendapat aroma daun pandan yang asli. Oke, lanjut saya masukkan tepung serbaguna 4 sendok makan penuh. Ini sendoknya agak besar ya teman-teman, jadi saya gunakan sendok aja ukurannya. Tambahkan sedikit garam, lalu diaduk rata. Dan saya tambahkan air. Ini tadi saya blender daun pandannya, saya menggunakan air masak ya teman-teman. Dan ini saya gunakan air masak untuk adonannya. Dan diaduk sampai dia rata. Dan tidak ada lagi yang menggerendel. Dan masukkan sedikit vanila cair atau vanila bubuk ya teman-teman. Saya gunakan vanila dan saya tambahkan pewarna hijau secukupnya. Oke, diaduk sampai rata. Oke, ini sudah siap adonannya dan saya mau membuat adonan yang berwarna kuning. Saya gunakan tepung biasa, ini cap sawo. Jadi ini saya gunakan juga 4 sendok makan penuh. Dan sedikit garam. Saya menggunakan tepung biasa ini kira saya membuat eksperimen ya teman-teman. Jadi saya tambahkan sedikit yeast pengembang di sini seujung sendok saja karena saya membuatnya cuma 4 sendok makan, tidak sampai setengah sendok teh. Tapi saya pernah coba, saya tidak menggunakan apa-apa, tapi hasilnya juga berpori dan kulitnya juga lembut. Tambahkan air masak secukupnya dan aduk rata. Saya menggunakan air lebih kurang 1 gelas ya teman-teman untuk 4 sendok makan penuh tepung
terigu serbaguna. Dan ini kita aduk rata sampai tidak lagi ada yang menggerindil. Oke, tambahkan sedikit vanila sama dengan adonan yang tadi ya, yang warna hijau, dan saya masukkan ke warna kuning secukupnya sehingga menghasilkan warna yang kita inginkan. Oke, sebenarnya membuat dadar gulung ini pekerjaan saya semasa kecil ya teman-teman, seumuran 12 tahun. Nih, waktu itu saya membantu orang tua saya untuk berjualan kue atau dagangan jual kue. Jadi ini adonan ini sudah biasa semasa kecil saya membuatnya. Oke, lanjut, ini saya akan tapis yang berwarna hijau pula. Ini setelah saya sudah diamkan selama lebih kurang setengah jam atau paling lamanya 1 jam juga lagi bagus ya teman-teman. Jadi adonan cukup benar-benar mengembang. Oke, sementara itu saya sudah panaskan kuali dan saya akan olesi dengan minyak dan menggunakan daun pandan agar kita mendapat aroma daun pandan di dalam kuali. Oke, lalu saya akan tuangkan adonan. Sebelumnya kita akan kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi setiap kali kita akan memasukkan adonan dalam kuali, tepungnya harus kita kacau dulu, kita aduk ya teman-teman, agar tepungnya yang mengental di bawah, tidak yang mengendap, teraduk rata. Nah, ini sudah kering, dah boleh diangkat, masukkan ke dalam wadah, lalu kita goreng lagi. Dan sebelum kita menggoreng, teflonnya juga kita olesin dengan daun pandan dan minyak ya teman-teman. Dan jangan lupa adonannya sekali-kali kita akan kacau-kacau agar adonan mengendap di bawah tercampur kembali. Oke, ini diolesin lagi dengan minyak dan daun pandan. Adonannya kita kacau, kita aduk-aduk. Oke, lihat hasilnya teman-teman. Ini porinya sangat cantik. Dan ini saya ulangi lagi cara penggorengannya. Dan ditutup biar benar-benar mateng di atasnya. Dan dibuka, ini sudah agak nampak kering, dan angkat. Oke, olesin lagi. Oke, ini lanjut saya menggoreng yang warna kuning ya teman-teman. Semua digoreng sampai habis. Melanjutkan yang warna kuning. Teman-teman juga ikut selera mau letak warna apa. Oke, ini juga berpori ya teman-teman. Nah, semuanya bergantung kepada kuali ya teman-teman. Saya juga masa kecil menggorengnya dengan kuali besi. Oke, semuanya sudah siap dan kita biarkan adonannya, kuenya dingin. Setelah dingin baru kita akan isi dengan inti kelapa manisnya. Oke, kita letakkan intinya dan kita lipat depan dan sisi kanan dan kiri. Lanjut kita gulung seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Ini sangat lembut ya teman-teman. Ya, inilah pekerjaan saya sewaktu kecil ya teman-teman, membantu orang tua berjualan kue. Masa itu orang tua saya berjualan kalau di sini bilangnya di kilang ya teman-teman, kalau di pabrik, ke tempat kita di pabrik ataupun di PT. Masa itu mak saya kerja di PT sepatu. Itu Amerika yang punya dulu Amerika punya, itu sangat terkenal, sepatu bunut. Jadi mak saya selalu bawa kue ini kalau dia masa sip dia. Tapi cuma begitulah teman-teman, kadang-kadang teman-teman itu kalau emak saya baru datang, yang lainnya ada yang makan 2 dibilang makan 1, ada yang makan 3 dibilang makan 2. Seperti itulah teman-teman yang dialami emak saya waktu jualan kue. Macam-macam kue yang dibawa, tapi banyak orang suka memang kue ini karena memang rasanya enak, lembut dan manis juga gurih. Oke, ini sudah siap ya teman-teman, semuanya saya gulung. Baiklah teman-teman, inilah resep untuk hari ini. Jangan lupa tuh like, share, komen, dan subscribe.
Terus sokong saya Muna Ropaidi. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar teman-teman dan benar-benar pemirsa semua tahu kalau saya upload video terbaru. Salam sayang dari saya Muna Ropaidi. Mohon maaf segala kesalahan dan kesilapan akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye. Terima kasih sudah menonton.